Oke, baik. Insya Allah kegiatan kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Sebelumnya saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya memang begitu ya. Salam pertama itu pada yang jawab cuma beberapa orang gitu ya. Kemudian salam yang kedua baru semangat. Saya ulangi lagi ya. Semoga yang menjawab salam saya segala urusannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang Amin. menjawab salam saya nanti ini ya segala mungkin keinginannya tercapai. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, dari salam biasanya kita bisa apa ya? Menebak ya bahwa bagaimana situasi, kondisi, keadaan, mood Bapak Ibu pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali ya. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah rutin mengikuti agenda dari bisyara.id di Jumat berbagi ya, setiap pagi ya dari jam 9. Mungkin kita terkait poster barangkali ada kesalahan ya yang seharusnya kita jalankan atau kita laksanakan kegiatannya ini pada jam 9 pagi ya, namun di poster jam 8.30. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang berada di sini ya mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini? Masya Allah, luar biasa ya. Tadi saya tidak sengaja melihat dari video Bapak Ibu sekalian ada yang lagi kegiatan ya di luar sana. Bahkan ini ada dari Ibu Evi Aro ya, sambil nyuapin anak. Masya Allah, ini memang multi talent ya. Kalau seorang ibu tuh multi talent. Nyuapin anak, masak, gosok ya, Masya Allah. Ngurusin suami, Masya Allah, luar biasa. Ada yang vaksin juga ya, Masya Allah luar biasa ya. Semoga yang divaksin ya mendapatkan kesehatan ya seumur hidup. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, sudah tahu berada di Zoom meeting kali ini mau ngapain gitu ya. Tidak lain tidak bukan pada kesempatan pagi hari ini Bisyaro mendatangkan tamu yang sangat spesial dan juga ada apa namanya? Tuan rumahnya yaitu Coach Alfian Rendra. Kita sapa terlebih dahulu Coach Alfian Rendra dari CMO Bisyara.id. Assalamualaikum Coach Alfian Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Coach Alfian Rendra? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sabar. Masya Allah. Sebentar ya. Oke, dan satu lagi ya pemateri yang mungkin agak asing ya karena baru kali ini kayaknya berada di Bisyara.id ya di Jumat berbagi. Kita sapa dulu Kang Rangga. Assalamualaikum Kang Rangga. Masya Allah. Ya, Kang Rangga ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Masya apakah Allah. suaranya Kang masuk? Rangga dari konten dari Hasana Baroka ya. Itu seperti kalau kita lihat itu di apa namanya di backgroundnya itu sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Nah, mungkin sebelum kita mulai lebih dalam ya terkait apa namanya materi kita pada pagi hari ini, boleh dong dikenalkan sedikit Kang Rangga. Maksudnya Hasana Baroka itu apa sih? Loh, ini saya duluan ya? Iya, enggak, ini hanya perkenalan gitu kan, karena kan orang asing. Iya, Maksudnya. alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Nur. Kita Ya, Asana Barokah apa itu ini namanya sebuah definisi Asana Barokah itu dulu aja, jangan terlalu panjang ya. Oh, ya intinya Asana Barokah adalah sebuah platform media syariah yang insya Allah bergerak di bidang marketing hub gitu kan, kemudian di bidang marketing partner, selling partner, ada pembuatan juga penerbitan buku, kemudian di apa namanya HBID TV. HBID channel ya, kemudian magazine. Magazine. Ya kurang lebih itu dulu. Oke, Nanti insya Allah kalau sudah saya siap. mungkin akan menjelaskan sedikit. Nanti Asik. kalau perlu saya buka share screen-nya ya atau Oke, boleh. Namun sebelumnya boleh koreksi sebentar ya. Ini sepertinya suara Coach Alfian Rendra lebih besar dari Kang Rangga.
Jadi nanti bisa disolusikan. Ya. Akhir. Oke, nah ini kan jelas. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya niatkan pertama karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena jangan sampai kita berada di pagi hari ini tidak mendapatkan amalan kebaikan sedikit pun. Maka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik. Bismillah. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian tetap tetap memantau ya gadget atau laptopnya pada pagi hari ini. Oke, udah siap. Sepertinya para peserta ini tidak sabar lagi ya menunggu materi yang akan disampaikan oleh Coach Alfian Rendra dan Kang Rangga ya barangkali ya. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama. Ya, siapa lagi kalau tidak bukan Coach Alfian Rendra, CMO Bisyaro.id. Silakan Coach Alfian Rendra. Oke, thank you Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Coba tarik nafas semuanya. Alhamdulillah. Masih bisa bernapas, sungguh nikmat yang sangat-sangat luar biasa hari ini ya. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman dan mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya kenalin dulu nih kalau teman-teman di channel Bisyarah ya, di Jumat Berbagi belum pada kenal teman sebelah saya ini ya kan. Saya kenalin dulu. Jadi beliau ini namanya Mas Rangga Lesmana. Mas Rangga Lesmana ini teman saya ngaji, teman saya dakwah. Alhamdulillah sekarang juga berpartner juga dalam hasanahbarokah.id ya, mengembangkan salah satu platform media syariah yang punya tujuan mulia, yaitu mengakuisisi, mengembangkan ya 1 juta pasar ekonomi syariah di Indonesia ini. Dan luar biasa sahabat saya ini di sebelah saya ini sebenarnya banyak prestasinya ya beliau, ya kan. Cuma nanti beliau cerita sendiri, ya kan. Oke teman-teman. Dan Hasanah Barokah ID ini memang bagian dari Bisyarah Group. Jadi Bisyarah.id Group sekarang alhamdulillah punya satu lagi partneran di Sirkah juga, yaitu dengan Mas Hasan sebagai CEO, kemudian juga ada Mas Rangga sebagai CTO ya. Kalau di Kompani Profil CTO, cuma kita belum tahu di penempatannya di mana. Dan juga ada Ustadz Firly juga dan saya sendiri, teman-teman. Dan luar biasa ya teman-teman, hari ini saya pengen sharing sih, saya berbagi sama teman-teman. Makanya judulnya itu banyak kan tips aja sih, tips untuk jualan laris di era pandemi ini. Jadi teman-teman, karena saya yakin teman-teman sekarang ini lagi butuh nih tips-tips semacam ini ya, apalagi di tengah pandemi yang luar biasa ini, banyak UMKM yang pada berjatuhan. Mungkin bisa dibukain slide saya, Mas Rangga, biar kita bisa nonton. Oke ya, atau Mas Nur Dianto. Oke. Jadi sudah tampil slide-nya ya? Ya, sudah tampil. Oke, udah tampil. Ya, jadi teman-teman, ini yang namanya tips memang tidak begitu dalam. Nanti kalau mau dalam kita ada program-program khusus memang sekolah kayak kemarin yang sudah kita selesaiin bareng Kang Wildan, itu adalah sekolah manajer marketing. Itu 2 hari, malah kita bikin 4 hari itu. Nah, kita mulai dari slide saya yang pertama, yaitu tentang hari ini kita melihat ya. Kemarin saya dapat data ini ya dari Mas Ananto ya, di slide berikutnya Mas. Mas Ananto Pratikno. Dia adalah salah satu dulu ya top leader lah di salah satu perusahaan riset dunia, yaitu Nielsen, kalau teman-teman tahu. Badan Riset Dunia. Nielsen ini termasuk dia yang banyak meriset tentang UMKM, perilaku konsumen dan corporate di seluruh dunia. Rata-rata marketnya juga internasional. Dan sungguh sedih sekali ternyata ini UMKM di Indonesia ini
ternyata nih saat ini ada 30 juta UMKM yang gulung tikar karena corona. 30 juta itu banyak atau sedikit sih? Coba 30 juta itu banyak atau sedikit? 30 juta lumayan lah UMKM loh yang terkena pandemi luar biasa. Nah sebenarnya ini masalah atau peluang sih, tinggal teman-teman memang melihat sudut pandangnya dari sudut pandang mana. Bisa teman-teman menyikapi takdir yang hari ini dengan bersabar, oke, memang benar. Cuma juga kita bisa menyikapinya juga dengan syukur. Ini ada peluang sebenarnya di sini. Ketika kita bisa membuat lapangan kerja, atau teman-teman yang pengusaha ini bisa membuat lapangan kerja untuk teman-teman yang lain ya, termasuk bisa memberikan solusi buat teman-teman yang lagi bingung nih, nyari produk yang winning, yang bisa untuk pivot, karena bisa jadi dulu market fit, sekarang udah nggak market fit momentumnya. Misal kalau dulu Mas Rangga ini dia dulu di Asita, Asosiasi Travel, dan beliau melalang buana di travelan, kliennya banyak sekali, ada dari Bukalapak juga, ada dari mana Mas? Banyak ya, pokoknya banyak lah, korporat besar. Hari ini benar-benar kasihan sekali nih Mas Rangga nih. Sepi Mas. Yogyakarta aja yang sebagai kota pariwisata yang mau dinobatkan sebagai wonderful nomor 2 di Indonesia setelah Bali. Ini sekarang Masya Allah orang kuliahnya nggak ada, ya kan? Pariwisatanya juga tutup. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Ini fakta yang terjadi. Tapi kita bisa menyikapinya, bisa melihat dari dua sudut pandang. Bisa menganggap masalah ini sebagai peluang atau masalah ini sebagai masalah. Ya kalau masalah dianggap sebagai masalah yang memang akan sangat berat. Tapi coba kita mencoba mencari sudut pandang yang lain, bahwa masalah ini adalah sebuah peluang sebenarnya teman-teman untuk tumbuh, untuk lebih baik lagi. Next Mas. Wah, kalau ini data yang luar biasa juga ini. PHK Mas, PHK luar biasa ternyata. PHK ternyata sampai 3,5 juta orang ya kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Ya, Masya Allah, ini dari IDX kayaknya. Beritanya, bursa saham itu ya. Oke, masalah atau tantangan yaitu tergantung kita positioningnya ya, kita mau menganggap apa itu. Dan memang pergeseran perilaku konsumen sekarang berubah Mas, luar biasa berubah. Jadi hari ini kita harus go digital. Nah, termasuk Kementerian UMKM dan Koperasi juga, Dinas Koperasi UMKM juga menargetkan bahwa ini UMKM harus go digital. Kalau enggak luar biasa dahsyat efeknya. Saya aja punya adik itu di Dinas Perdagangan di Yogyakarta ini, ngelihat data yang di Malioboro, yang di Beringharjo itu, waduh, pada banyak yang tumbang. Iya. Dan ternyata bahkan perusahaan raksasa pun banyak. Iya, nah tapi ternyata ada juga yang naik. Kenapa? Mereka yang punya database online. Itu ternyata. Seandainya ada rumah makan besar, punya ratusan cabang misalnya, dia punya database dari awal udah dikelola dengan benar. Itu kan tinggal shifting aja sebenarnya. Tadinya dia dine in, harusnya langsung kita delivery ke rumah. Kalau database-nya itu tersimpan. Tapi saat ini ya karena banyak yang belum siap ke go digital, akhirnya tidak bisa tersimpan. Tapi nggak ada kata terlambat Mas ya. Iya. Jadi ini momentum teman-teman. Ini momentum saatnya teman-teman go online or die ya. Karena hari ini kalau kita nggak online, ya gimana? Semua orang sekarang ya tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi ngelihat gadgetnya, ya ngelihat notifikasi baik di WhatsApp-nya ya kan, di Facebook-nya, di sosial medianya. Tergantung marketnya. Kalau marketnya sukanya di YouTube ya dia banyak nontonnya di YouTube. Kalau di Facebook ya main di Facebook. Kalau di Instagram juga main di Instagram. Dan perilaku konsumen sekarang berubah teman-teman. Ya, dan udah terbiasa belanja online. Dan digital ini memaksa kita ini untuk online. Makanya rata-rata teman-teman saya yang memang dagangannya laris itu mampu membaca data ini dari awal, dari sejak kemunculan online datang. Ya, saat ini termasuk kalau teman-teman pengen tahu nih produk-produk yang laris, ya salah satunya furniture. Ternyata furniture itu laris banget saat pandemi ini. Tapi di market tertentu ya, di market kelas atas dan menengah dikit. Karena memang mereka butuh kenyamanan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus bisa baca data seperti ini agar tahu nih industri yang lagi fall apa, yang lagi naik apa, perilaku konsumennya berubahnya seperti apa. Dan ini sebenarnya peluang momentum buat teman-teman belajar untuk go digital or
Dai tadi. Kalau teman sekarang mindsetnya masih online ribet, harus belajar gini-gini, ya kita ini udah saatnya. Ini kayak keniscayaan lah. Dan online ini harus sekarang ini kayak kewajiban sih kayaknya. Jadi kalau nggak online agak susah. Dan hebatnya online itu database. Nah, database ini bisa tersimpan dengan rapi. Dan hari ini kan kalau di sharing-sharing sebelumnya saya bilang data is new currency, database adalah aset sekarang, aset digital yang luar biasa yang bisa teman-teman konversi ya. Namanya aset itu luar biasa kalau teman-teman engagement-nya kuatkan tiap hari, itu kapan-kapan teman-teman mau jualan apa aja bisa. Bayangkan aja misalnya nih, coba bayangkan teman-teman nih punya 1 juta database nih. Misalnya punya 1 juta database, ibu-ibu anak 1, milenial gitu. Ya kira-kira mau jualan apa aja kan gampang tuh. Tinggal datang ke supplier, tak jualin nih kalau produk winning. Ya. Itu. Next Mas, kita masuk berikutnya. Nah ini salah satu data dari statistika Forbes bahwa the top ini recent startup tuh banyak yang jatuh. Jadi orang bikin bisnis baru, UMKM bikin bisnis baru, ya, terus kemudian mereka jatuh. Ternyata nomor 1 di top leadernya. Kenapa alasan mereka jatuh itu? Ternyata di 42% yaitu apa? No market need. No market need, teman-teman. Masya Allah. Jadi market nggak membutuhkan. Tidak dibutuhkan dan diinginkan market. Saat ini banyak produk-produk yang market itu sudah nggak market fit. Dulunya mungkin market fit saat pandemi. Tapi sebelum pandemi. Tapi saat pandemi itu udah nggak market fit lagi. Market fit itu apa? Market fit itu jadi dibutuhkan dan diinginkan market. Gitu. Gampangannya begitu. Jadi produk yang dibutuhkan dan diinginkan market. Nah, banyak startup itu menjual produknya dulu, dari produknya dulu. Ya, tapi tidak melihat marketnya itu butuh atau enggak, ya kan? Ingin atau enggak? Enggak ngelihat masalah yang ada di market itu apa sekarang problemnya. Karena problem yang dulu belum tentu problem sekarang sama. Ya, itu berubah terus pada konsumen sesuai dengan apa ya politik ekonomi yang ada gitu kan. Nah, saat ini kalau ngomongin di kesehatan itu benar-benar dahsyat sekali, ya kan. Nah, itu jadi itu nomor 1 teman-teman, no market need itu yang paling besar. Jadi next Mas. Jadi tipsnya, ini tips nomor 1 dicatat, di underline ya teman-teman ya. Jadi rahasia agar jualan teman-teman laris nomor 1 dicatat. Jualah produk yang dibutuhkan dan diinginkan market. Ya, jangan jual produk yang tidak dibutuhkan market. Itu kalau teman-teman sekarang itu sudah bukan saatnya idealis. Gue konveksi, gak ada bisnis konveksi ada. Saya punya bisnis kaos ya Mas ya, cukup terkenal dan lumayan dahsyat, belasan ribu kaos kita supply setiap bulannya. Tapi di pandemi awal sampai akhirnya Lebaran kedua, saya akhirnya menyerah Mas. Menyerah untuk ini market sudah bergeser. Jualan fashion di market cowok udah berat sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk pivot. Alhamdulillah saya ketemu dengan partner-partner yang baik-baik ini. Amin. Di pandemi ini akhirnya ya walaupun pandemi ini ada bisnis saya yang tutup, tapi ternyata saya juga ada bisnis yang grow terus. Masya Allah. Jadi ini luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman jangan baper. Aku maunya bisnis ini. Jangan gitu. Jangan pakai perasaan. Nah, itu dia, jangan pakai perasaan. By data. Ya, harus pakai dalil akli ya. Oke, teman-teman. Next Mas. Kita lanjut aja sharing berikutnya. Nah, ini ciri-ciri produk yang winning. Jadi, teman-teman kalau menemukan produk yang kayak gini, ya itu jangan lupa bisikin saya. Saya kejualan gitu kan. Oke, yang pertama adalah produknya ya dibutuhkan dan diinginkan market atau namanya market fit. Jadi value yang kita tawarkan itu sesuai apa yang dibutuhkan oleh market atau diinginkan oleh market. Problem solusi yang kita tawarkan itu sesuai dengan problem yang saat ini market butuhkan. Itulah yang disebut no market produk market fit. Itu juga sesuai dengan waktu Abdurrahman bin Auf Mas. Masya Allah. Waktu hijrah Makkah Madinah kan gak bawa apa-apa itu. Yes. Ya kan? Gimana dia bisa jadi orang kaya lagi di Madinah? Ternyata salah satu quote yang menarik itu ketika dipersaudarakan sama kaum Ansor yang namanya Sa'ad pada waktu itu, bukan Sa'ad bin Mu'az ya, Sa'ad ya. Waktu itu tunjukin aku apa? Pasar. Nah, cuma kitabnya itu gak ada yang ngulas. Habis tunjukin pasar, ngapain di pasar ya kan? Ternyata di pasar jelas lah riset kan.
riset ya, riset kecil-kecilan, dan riset ini sangat-sangat dahsyat teman-teman. Rasulullah SAW itu ya, itu sebelum dia perang dia harus memastikan dulu ya informasinya bener nggak untuk bikin strategi. Jadi dia nggak bikin strategi perang dulu kalau belum ada data. Jadi suruh tim sebelum perang itu ngumpulin data dulu tentang siapa lawannya, siapa gimana area perang dan sebagainya. Baru dia nyusun strategi. Masya Allah. Jadi ini udah diajarkan sama Rasulullah SAW sebenarnya. Cuma kita UMKM ini kadang malas riset. Ya gue pokoknya jualan ini deh gitu kan. Aduh susah kan. Dia pakai perasaan kayaknya produk ini laris deh. Nah kayaknya. Nah itu kan bahaya itu. Kemudian market size-nya besar teman-teman. Terus bertumbuh. Kalau normnya itu marketnya bisa di scale up sampai 10 juta member. Kalau mau akuisisi database sampai 10 juta database, itu marketnya size-nya. Padahal Indonesia ada 270 juta rakyat Indonesia sekarang ini. Ya, besar ya, 10 juta kan baru seberapa, ya kan? Saya itu pernah hitung teman-teman. Kalau saya misalnya jualan produk ya, dulu waktu itu jualan kaos grosiran aja, misalnya taruhlah dapat untung 20.000 per kaosnya. Itu kalau kita kalikan 3 juta orang, berarti saya udah dapat 64 miliar, Mas. Kan luar biasa. Dan ternyata 3 juta orang itu nggak sampai 0,1 rakyat Indonesia. Luar biasa teman-teman. Indonesia, makanya banyak orang-orang luar itu produk-produk impor itu datang ke Indonesia kan. Produk-produk, aduh. Coba lihat di mall itu, dihitung tuh dari kopi sampai makanan, siap saji, itu semua produknya lokal produk atau luar produknya. Nah, itu teman-teman bisa tahu sendiri lah. Yang berikutnya nomor 3 adalah repeat ordernya kenceng. Nah, ini produk-produk yang kalau bisa memang produk-produk konsumtif yang repeat ordernya itu kenceng. Yang dia tuh kalau beli besoknya beli lagi gitu. Nah, nggak sekali beli. Ya, bukan hanya karena beli, kasihan karena ini dagangannya teman. Ini dagangannya teman ya. Itu berarti nggak market fit. Nggak market fit. Ya, yang berikutnya adalah scalable, mudah dibesarkan. Misal kalau kita jualan barbershop ya, itu kan scalable-nya agak susah tuh. Ke orangnya ya, yang nyukur. Itu kan training orang itu lebih susah daripada nyiapin produk, ya nggak? Nah, itu kurang scalable kalau saya sih. Kalau yang scalable itu mudah dikirim-kirim dan lain sebagainya, itu scalable. Nah, kemudian legalnya aman, izinnya oke, ya mungkin kalau produk dia udah PIRT-nya udah oke gitu, BPOM-nya udah mulai diurus gitu kan, itu udah bagus banget itu produknya. Yang berikutnya adalah high value, value-nya tinggi. Ya, value itu apa sih? Sesuatu yang berharga oleh konsumen. Jadi apa ya? Nilai lah. Semacam dia itu kan pengen menukarkan duitnya untuk value. Ya. Dengan dia beli produk ini mungkin perasaannya jadi enak, dia bisa jadi kumpul sama keluarga, itu kan value keluarga ya. Dengan beli produk ini dia jadi sehat, berarti kan value-nya kesehatan dan sebagainya. Nanti kita bahas detail sih kalau masalah value ini. Yang berikutnya, nah ini yang diinginkan banyak orang nih teman-teman. Jadi yang diinginkan banyak orang yang pastinya ya, yang jelasnya pasti pengen marginnya besar, profitnya besar, ya kan? Ya paling enggak ya biasa buat anak istri kita lah, gitu kan, memenuhi kebutuhan kita. Ada nggak produk kayak gitu? Ya nanti kita coba ulik-ulik ya Mas. Mungkin ada ya. Ada, mosok nggak ada. Banyak sih sebenarnya. Tinggal teman-teman mau hunting tidak, gitu kan? Oke, next berikutnya Mas. Di slide-nya kayak saya ada waktu sampai jam berapa sih gitu. Masih jam 9.27. Nah, ini teman-teman, kenapa sih winning product itu penting ya? Jadi winning campaigns itu di atasnya winning campaigns itu di bawahnya winning product. Jadi saya itu pernah podcastan bareng Mas Yoyo yang iklannya ads itu 1 miliar sehari. 1 hari loh 1 miliar iklannya. Gendeng banget. Luar biasa. Itu kan lihat di slide saya, dia pernah diwawancarai Deddy Corbuzier juga. Itu dia ngaku malah 2,5 miliar per hari itu. Itu omsetnya. Itu penghasilannya. Rata-rata segitu. Ya iyalah 1 miliar per hari. Iyalah. Itu buat iklan doang. Iklan doang. Nah, saya alhamdulillah punya mastermind bareng beliau. Besok Senin juga saya ada mastermind bareng beliau. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa dapat insight ya dari saya luar biasa nih teman-teman, karena saya dapat juga dari beliau gitu kan. Nah, salah satu insight yang luar biasa yang saya dapat itu adalah ternyata di atas winning campaigns itu winning product. Jadi Mas Yoyo ini sudah mengkurasi hampir 300.000 produk seumur hidupnya.
Jadi 300.000 produk dikurasi itu diapain sih? Diteliti nih, ada produk nih datang diteliti, ini winning nggak sih produknya, bagus nggak sih, gitu kan? Bagus ya, kalau winning itu baru bisa dipasarin di apa namanya, di market teman-teman. Nah, jadi makanya winning produk ini di atasnya winning campaign. Jadi produk, kalau teman-teman punya produk yang winning, kata Mas Yoyo, itu membuat yang newbie aja serasa sultan. Wah, produknya laris kok. Makanya jualan skincare itu sekarang lagi naik. Pasar ibu-ibu skincare, kosmetik itu emang lagi naik. Apalagi yang bikin glowing, serum itu loh. Serum itu wah, orang newbie aja bisa jadi sultan. Ya. Tapi kalau produknya nggak winning, ya itu sultan aja bisa jadi newbie. Contoh teman-teman, sekarang tak kasih produk, nggak ada yang kenal, ya susah nih marketnya, nggak dibutuhkan, diinginkan market. Teman-teman jualan, itu seorang sales jago jualan aja nyerah kok paling, iya nggak? Karena produknya nggak winning memang. Nah makanya tetap orang tuh beli produk nomor satu, ya kan, bukan beli cuap-cuap kita, nggak juga. Produk nomor satu harus winning produk teman-teman. Nah ini nih product market fit itu intinya begini, antara yang diinginkan market, value yang diinginkan market, value proposition-nya, fitur yang diinginkan market, termasuk tampilan UI UX-nya yang diinginkan market itu sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Begitu. Jadi target consumer kita siapa misalnya? Sesuai market ya. Misalnya market kita adalah profesional muda, dia butuh misalnya gadget yang bikin dia naik kelas. Nah, misalnya kayak gadget yang dipakai Mas Rangga ini, ya kan, luar biasa. Kemudian apa yang dibutuhkan dan diinginkan itu juga selaras dengan apa yang kita tawarkan. Itu akhirnya dia menjadi produk market fit. Ya, kalau fit itu kan baju kan kalau kita fitting itu kan pas gitu loh. Pas ya. Pas. Nah, itu namanya market fit. Jangan sampai apa yang kita tawarkan, apa yang kita sajikan itu tidak dibutuhkan dengan market. Percuma ya, kita nggak ikuti sahabat Rasul tadi yang terkaya nomor, ya kan, dijamin masuk surga, kaya raya, ya kan. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Saya dulu nggak nyangka ternyata ada ya orang dijamin masuk surga dan kaya raya, kan luar biasa itu. Next aja deh. Nah ini teman-teman harus tahu juga ada namanya product life cycle. Jadi produk itu sebenarnya teman-teman bisa lihat di slide itu, produk itu ada fase hidupnya, sama kayak manusia. Ya. Jadi manusia itu kan dari lahir, tumbuh, kemudian tua, terus decline mati, gitu kan. Nah ini juga produk juga ternyata ada ininya, ada penelitiannya. Ada awal, ada akhir. Tapi kematiannya itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama banget, ada. Ya kayak produk-produk yang cepat mati itu pernah dengar ini nggak? Es kepal Milo. Es kepal Milo itu termasuk ya produk yang cepat 3 bulan, 6 bulan udah hilang di pasaran. Booming doang, set gitu langsung mati gitu kan. Nah, ada nggak yang lama? Ada. Oreo tuh udah 100 tahun, teman-teman. 100 tahun. 100 tahun. Gak ada yang tahu kan Oreo. Dan dia tetap dengan gayanya anak kecil yang curly gitu. Aduh, itu luar biasa itu, produk market fit banget itu. Dia mungkin penelitiannya dulu di awal luar biasa itu. Nah, dari introduction, grow terus sampai dia mati itu ada fasenya. Makanya kenapa misalnya orang jualan jam sekarang mulai redup nih, jam tangan-tangan biasa. Ya. Ternyata beralih ke jam digital yang kayak punyanya Mas Rangga ini. Ya ternyata memang marketnya itu udah beralih. Ya. Makanya zaman dulu mungkin kita pakai wartel itu masih bisa ya. Pakai paket data gitu kan. Beli di counter kalau saya ke Jakarta, saya nggak nemu counter pulsa. Susah ya. Oh ternyata semua udah beli online sekarang, termasuk belanja online dan lain sebagainya. Teman harus bisa baca data ini, riset dulu ya, riset dulu produk-produk yang life cycle. Next Mas, teman-teman lihat di slide. Oke, ini adalah produk-produk yang lagi fall and lagi rise. Ya fall itu jatuh, rise itu tumbuh, ya kan. Nah, kayak di market edukasi itu ya, kalau yang lagi tumbuh itu di entrepreneur curriculum. Makanya orang jualan e-course tentang skill entrepreneur itu laris tetap di zaman sekarang. Kemudian e-book, kemudian e-learning, ya termasuk bimbel online dan lain sebagainya. Self learning itu tumbuh ya. Kemudian itu kalau di bidang edukasi.
Ya, nanti ada industrinya nih. Ini industrinya yang turun juga banyak itu. Ternyata kayak bimbel-bimbel yang biasa itu turun sekarang. Turun, ya. Ya, makanya sekarang udah harus ke online semua. Termasuk kalau kita saya dulu punya IO apa namanya? IO lapangan juga, waduh berat sekarang. Ya, sekarang yang naik kan bimbel-bimbelnya ruang ustad kan. Oh, ruang ustad ya, ruang ustad. Bagus tuh. Ada di mana ya? Next. Itu di market education. Ada food and beverage juga ada yang fall, ada yang naik. Ya, termasuk sekarang dine-in itu udah mulai turun. Kemudian kalau kita bikin restoran itu juga udah mulai milenial itu nggak butuh restoran yang kayak dulu perlu dilayani, enggak. Sekarang lebih kayak ke apa ya, cloud kitchen dan lain sebagainya. Dan pergeserannya tuh sekarang selama pandemi ini menyebabkan 60% perilaku konsumennya itu dia mulai apa ya, beli makannya online, Mas. Jadi nah itu dahsyat banget. Nah, teman-teman bisa lihat data riset ini banyak banget disebar data dari Mas Yuswadi. Ya. Next lagi. Oke, ini di healthy and beauty care ya. Nah, ternyata yang luar biasa ini, teman-teman bisa lihat market tentang natural and apa ya, pokoknya tentang penggunaan bahan natural. Ya itu naik ya, herbal dan lain sebagainya. Ya, itu termasuk naik. Beauty content tuh naik tuh, beauty content. Jadi kalau teman-teman jadi vlogger, content creator beauty itu ternyata naik. Medical Mohon maaf, Coach Rendra, suaranya hilang ya. Kak Rangga, suaranya hilang. Iya. masuk lagi? Oke, masuk. Ulang lagi. Masuk. Aman ya? Aman. Oke. Jadi ini di market apa ya, kesehatan dan kecantikan ini udah mulai apa ya, bergeser juga, termasuk online booking dokter ini lumayan dahsyat ini, ya kan? Dahsyat. Ternyata pertumbuhannya cukup dahsyat. Sekarang orang beli ke apotek juga online dan sebagainya. Termasuk produk-produk herbal, Mas. Ya, herbal naik. Kemarin saya tuh habis mastermind bareng Mas Yoyo Usugi 1M itu. Dan ini ada kesempatan memang kalau teman-teman di Jogja ya, khususnya di Jogja itu ada gratis ongkir untuk kalau teman-teman mau ngirim produk-produk herbal ke Dubai. Wah, di Dubai ini lagi perlu-perlunya produk-produk herbal dan pengen tahu herbal di Indonesia, dan Indonesia itu termasuk ini kan penyedia herbal yang luar biasa ya. Di Dubai nggak ada yang Mas, ternak madu, Mas. Jadi di sini kan peternakan madu, kebun banyak ya kan, perkebunan banyak ya kan. Jadi madu ya, termasuk madu sumak ya. Sponsor lagi. Oke gitu. Next, Mas. Nah, prospek industri herbal itu cukup dahsyat, dan apa namanya, industri herbal jamu itu diproyeksikan bakal mengalami pertumbuhan yang pesat baik di pasar domestik maupun global. Makanya ini bentar lagi juga ada pameran di Dubai sih untuk produk-produk herbal. Kalau untuk orang Jogja itu kita digratisi ongkir dari Kementerian Koperasi UMKM dari Kadin. Luar biasa teman-teman. Dan gaya hidup masyarakat sekarang ini yang milenial udah mulai peduli tentang kesehatan. Pola hidup sehat itu udah mulai digencarkan. Karena udah mulai, waduh kalau gue gak hidup sehat gue mati muda, corona itu kan, yang untuk mencegah diri itu udah mulai oke dia. Dan mereka butuh produk-produk semacam imun gitu yang membantu mereka untuk recovery dan menjaga gitu. Tanpa obat-obat kimia itu. Nah gitu. Nah, seiring dengan hal itu, kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi obat pun akan ikut terpengaruh untuk lebih apa ya, memilih obat-obat dengan jenis herbal, ya kan, dibandingkan dengan obat-obat kimia saat ini, karena kimia juga efek jangka panjangnya di ginjal dan lain sebagainya. Waduh, itu berat kan teman-teman. Oke, itu industri yang lagi naik teman-teman. Next. Nah ya, tips kedua, tips satu panjang banget ya. ini ilmu mahal ini, Mas. Iya benar. Tapi karena hari Jumat berbagi, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman.
Dan tips kedua adalah riset market. Teman-teman tetap harus riset dulu. Ya, kalau saya ditanya market dulu atau produk dulu, tetap saya market dulu. Saya akan melihat marketnya dulu sebelum bikin strategi apapun. Saya mau milih pakai WhatsApp marketing, Facebook marketing, YouTube marketing, atau pakai apapun, itu saya ngelihat dulu marketnya siapa, di mana dia, ya, kebutuhannya apa, keinginannya apa, ya, pain pointnya apa, ya, baru saya bikin strategi. Nah, itu mau laris, ya laku keras jualannya. Jangan pernah bikin konten dulu, jangan pernah bikin strategi dulu sebelum teman-teman melakukan riset. Ya, riset macam-macam sekarang, bisa online, bisa paling oke sih FGD sih kalau saya. FGD itu fokus group discussion. Jadi kita ngumpulin pelanggan-pelanggan yang udah pernah beli, terus kita ajak diskusi mereka. Itu lebih mereka lebih keluar insight-nya. Ya, tapi pakai banyak sih sekarang, ada Google Insight, Google Trend, Google Keyword Planner, mungkin bisa pakai riset-risetnya dari Nielsen, dari McKinsey, dari Marketplace, banyak sih sekarang atau beli data riset. Teman saya kemarin, Mas Dodi Zulkifli yang di Semarang itu punya klien, salah satu kliennya ini di skincare, dia beauty, dia beli data riset 1,2 M untuk pedagog konsumen doang, di kosmetik doang. Kosmetik dan turunannya lah, ada skincare, ada sampo dan sebagainya turunannya, itu 1,2 M. Datanya doang. Data risetnya. Data doang. Atau teman-teman pakai lembaga riset bisa. Kayak kemarin teman-teman DPS dari Developer Properti Syariah ya, Ustadz Rosid Aziz itu pakai Mas Yuswo untuk melakukan riset tentang properti syariah di Indonesia. Pedagog konsumen seperti apa, tipe-tipe rumah yang diinginkan kayak apa, desain-desain yang disukai kayak apa. Coba kalau teman-teman bisa tahu desain-desain yang diinginkan milenial kayak apa, kan teman-teman akhirnya market fit tuh, ya kan? Jangan sampai kita nawarin desain yang nggak disukai oleh milenial ataupun target market kita. Ya, rumah klasik. Nah, gitu. Padahal kayak gini loh, kayak kenapa sih penjualan kayu jati itu menurun di market milenial? Nggak ada yang mau. Karena milenial tuh nggak suka kayu jati. Iya. Mereka sukanya kayu-kayuan yang ada di Informa, di IKEA, gitu. Kayu-kayuan. Enggak ya. Itu kayu bener juga sih sebenarnya. Sorry loh ini. Oke, next. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti bisa saya kasih slide-nya. Syaratnya nanti ngisi database, yang ngisi Google Form kita sih. Google Form untuk dapat slide ini. Silakan teman-teman yang belum isi, ada yang belum isi, nah silakan mengisi biar kita bisa saling sapa. Saya kasih materi ini nanti. Dan ini ada yang fall, ada yang di tengah-tengah, ada yang memang raise. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri apa aja yang lagi fall, apa yang lagi di tengah, apa yang lagi naik. Nah, kalau kita bisa baca data ini, akhirnya gini, perhotelan lagi turun, udah saya nggak invest di hotel dulu deh. Mungkin begitu. Walaupun sih ada yang bilang hotel juga naik, itu ada. Ya. Nanti pas mereka selesai pandemi pengen ke hotel semua, itu ada yang. Tapi secara riset globalnya turun. Saat ini momentumnya tidak pas. Ya. Tapi kalau momentum untuk invest beli oke mungkin ya. Tapi kalau untuk beroperation itu termasuk berat karena bisnis operasi hotel termasuk lumayan oke. Kemarin kan kita sempat ya ngobrol sama GM Hotel yang cukup terkenal ya, hampir bintang 5 sebenarnya dia itu hotelnya, dan lumayan dahsyat operasionalnya kan. Luar biasa teman-teman. Listrik aja ratusan juta lah gitu sebulan ya. Listrik doang gitu kan, berat kan operasionalnya. Oke, next Mas. Nah ini yang fall, yang rise, teman-teman bisa lihat sendiri industrinya. Hotel tourism itu emang lagi fall ya. Tapi kalau teman-teman masuk ke food delivery itu lagi naik ya. Teman-teman bisa menyediakan food delivery itu oke sekarang. Kemudian streaming service ya, media teknologi juga lagi naik. Logistik Mas, kalau teman-teman itu mau masuk ke industri logistik. Masya Allah. Karena orang-orang banyaknya jual beli dengan pengiriman online. Makanya harus go online tuh, go digital tadi teman-teman. Kan siapa sih yang berpotensi untuk belanja online saat ini? Tetap milenial Mas. Ya. Jadi market milenial itu sekarang sudah di 46,7 juta pengguna ya internet. Dan 17%-nya itu udah belanja online. Dan itu terus naik. Nah, milenial itu yang umurnya berapa sih di tahun 80-an, kelahiran sampai 97. Saya masih masuk. Ya, dan dia biasanya udah punya daya beli, anaknya masih 1-2 gitu.
Nah, kalau yang Gen Z ini memang dia tumbuh cuma belum punya kemampuan Daya beli. Ya. Nah, kalau Gen X ya udah mulai hilang lah. Apalagi baby Baby boomer. boomers sudah habis lah. Nah, nanti emang di Indonesia ini akan ada bonus geografi lah gitu. Bonus demografi yang dimana milenialnya ini akan lebih banyak daripada baby boomers X. Jadi ini eranya anak muda nih sekarang. Nah, ini eranya go online. Orang mereka udah terbiasa dengan gadget, terbiasa belanja online. Kalau teman-teman nggak ambil kesempatan di sini, teman-teman terlambat. Ini teman-teman. Gitu. Next. Nah, ini termasuk saya dulu pernah kerja di salah satu grupnya ini, salah satu startup juga di Jogja yang dia baru 2 tahun berdiri sudah bisa meraih 1 juta pelanggan. Kenapa saya itu nargetin 1 juta pelanggan, Mas, di HBID ya bareng teman-teman? Karena saya ngelihat ada teman yang pernah Brazil gitu kan di 1 juta pelanggan. Kalau dia Brazil, gue kenapa nggak Brazil gitu kan? Bisa gitu, bisa. Bayangkan 1 juta pelanggan dan ini isinya ibu-ibu anak 1-2, Mas. Ibu-ibu all shop, ibu-ibu produktif rata-rata. Dulu jualannya mulai dari album foto itu. Bagaimana mengubah kenangan-kenangan mereka, foto-foto anaknya mereka yang lucu-lucu itu di HP pindah ke di print. Sekarang udah mulai figuranya, udah mulai macam-macamnya. Ya, kalau punya 1 juta database, bayangkan teman-teman bisa jualan apa aja. Bisa dong datang ke supplier madu untuk ningkatin anak nggak doyan makan biar doyan makan gitu kan. Ada kan madu-madu gitu tuh. Kan bisa jualan itu ke supplier, baju anak bisa dan sebagainya. Aku punya database nih. Iya dong. Sini gua jualin. Gua jualin. Mau dong dia. 1 juta database hidup lagi kan. Iya. Nanti kita ajarin cara menghidupkan database-nya. Luar biasa teman-teman. Jadi ini market yang ada 2. Nah, gambarannya memang seperti itu. Sekarang 2 anak dengan ya 1 istri begitu. Itu lagi banyak-banyaknya hype-hype-nya. Bahkan kemarin saya punya teman di yang cerita bahwa penjualan properti milenial kalau yang di Jakarta Selatan, Bekasi itu luar biasa tinggi ya. Di market yang gajinya dia gaji milenial itu sekarang di atasnya gaji-gaji orang-orang zaman dulu. Jadi gaji milenial sekarang kalau yang kerja di startup itu atau dia seorang programmer, desainer multimedia dan lain sebagainya, itu kalau di Jakarta ya hampir 20 jutaan, Mas. 20 juta tinggi, 10 juta itu wah kecil lah gitu kan. Dan ngeri, mereka itu rata-rata belum terkena yang kayak baby boomers. Baby boomers itu udah punya utang di mana-mana asetnya. Jadi daya belinya masih oke gitu kan. Dan masih mereka oke kalau dan dahsyat dengan online pun mereka udah bisa menghasilkan uang ya. Kalau teman-teman dapat marketnya luar biasa itu sebenarnya. Gitu teman-teman. Nah, apa contohnya produk yang winning, laris di pasaran dan pas momentumnya. Nah, itu ada kejutan nih, Mas Rangga nih akan cerita. Jadi ini salah satu contoh aja teman-teman. Ini salah satu contoh cerita ya, bukan tapi mengandung promosi sih memang. Jadi ini latihan jualan. Jadi kita ini lagi role play untuk gimana caranya latihan jualan. Nah, jadi contoh yang lagi produknya winning itu salah satunya nah, ini madu sumak cap magakung. Ya teman-teman, ini winning bener loh. Ini udah terjual hampir 80.000 botol ya selama pandemi, lebih kayaknya. Dan kemarin tembus di hampir ke 100.000 ya, botol. Kemarin tembus di 20.000 botol per bulannya. Luar biasa. Dan ketika kita riset lebih tinggi lagi, ternyata cuma muter-muter di Jogja. Jadi hampir penjualannya banyak kan di Jogja doang gitu kan. Masya Allah, winningnya di Jogja doang gitu kan. Padahal belum dikenalkan ke masyarakat yang luas. Dan produknya ini dahsyat. Repeat order, Mas. Iya, banget. Repeat ordernya kenceng. Coba cerita Mas Rangga pengalamannya waktu kemarin COVID dan banyak ya teman-temannya yang kena COVID juga. Ini kan Mas Rangga ini gelarnya LC. LC apa, Mas? Tulisan COVID. Gitu. Cerita, Mas. Ya, luar biasa. Terima kasih, Mas Rendra. Ini saya kok jadi bagian yang ngejelasin produk. Padahal saya nggak ada hubungannya dengan madu sumak sebelumnya. Jadi, Mas Rangga ini dia sekarang adalah bagian kita di hasanahbarokah.id. Nah, salah satu produknya ini. Ya, jadi kalau ngomongin tentang Hasanah Barokah ID atau kita singkat dengan HBID lah ya, biar simple. HBID saya alhamdulillah kerjasama dengan Mas Rendra, Ustadz Firly, dan Mas Hasan.
di HBID diajak gitu untuk membesarkan HBID dengan cara syirkah gitu kan. Dan di sini kan Bisyarah ini kan lembaga syirkah yang sudah luar biasa lah. Amin, amin. Jadi masa sih nggak mau gitu diajak syirkah dengan orang-orang soleh gitu. Amin. Lagian kalau syirkah itu kan di mana ada dua orang yang bersyirkah, di situ ada Allah membersamainya. Iya. Berarti kalau bisnis bersamai Allah ya insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Catatannya yang penting amanah. Amanah itu, amanah. Nah, dan Madu Sumak lagi. HBID alhamdulillah dipercaya oleh Madu Sumak untuk menjadi bagian marketing and selling partnernya Madu Sumak. Nah, gitu. Market hub-nya. Nah, apa namanya? Saya sebelum kita kerjasama dengan Madu Sumak, saya sendiri adalah pengkonsumsi Madu Sumak. Gitu. Oke. Antum juga kan? Saya juga. Saya itu hampir dulu waktu pandemi di awal-awal kan belum begitu ada PPKM ya dan sebagainya. Itu hampir seminggu Jogja, seminggu Jakarta, seminggu Jogja, seminggu Jakarta. Alhamdulillah dopingnya itu Mas. Dan saya kalau ngisi itu juga dopingnya ini, ngisi seharian gitu, dopingnya Madu Sumak ini. Nah, benar. Jadi ternyata di lingkungan kita, di komunitas segala macam, orang-orang ini minum Madu Sumak, imunnya makin kuat, makin tahu. Kemudian badannya sehat, dan apalagi buat teman-teman yang ya saya juga sama alhamdulillah qadarullah jadi LC ya sekarang lulusan COVID gitu ya. Dan selama COVID, selama isoman saya minum ini, masya Allah memang efeknya luar biasa. Dan itu saya sebelum bekerja sama dengan Madu Sumak gitu. Jadi memang mengkonsumsi ini tuh maksudnya apa? Madu Sumak adalah produk winning yang dijelaskan oleh Mas Rendra. Jadi ketika ada tawaran kerjasama dengan Madu Sumak, masya Allah. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu produk. Dan sumak itu nggak ada di Indonesia ya sebenarnya. Tumbuhan sumak. Jadi madu dari ini dari Timur Tengah, rata-rata di Irak, kemudian di Turki banyak. Dan itu dikolaborasikan sama madu herbal Indonesia dan herbal Indonesia. Ada sekitar 7 varian kalau nggak salah herbal Indonesia di situ. Dan Madu Sumak masuk ke dalam ciri-ciri winning produk yang dijelaskan oleh Mas Rendra tadi. Benar, teman-teman. Dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Iya, apalagi sekarang pasarnya sangat luas. Orang-orang lagi butuh booster imun yang sangat sehat gitu loh. Tidak ada tambahan obat kimianya di sana gitu. Tidak. Ya, apalagi kalau dia udah pernah kena COVID itu nggak enak. Ya kan? Udah nggak enak. Ketemu keluarga anak istri nggak bisa, isoman tuh rasanya tahu sendiri. Market size-nya besar, ya terus tumbuh, repeat ordernya kencang, termasuk saya. Cuma misalnya kalau main ke rumah, botolnya memang nggak saya buang. Dikoleksi ya? Serius, ada botolnya. Gitu ya, scalable, mudah dibesarkan, legal, aman. Oke, ini sudah dapat PIRT-nya, aman. High value, margin-nya besar, segala macam gitu ya. Dan setelah kita riset, yaitu distributornya itu masih sedikit banget gitu. Ya. Distributornya masih di Indonesia paling di Jogja aja paling cuma beberapa. Dan yang bisa jualan 1.000 botol per bulannya juga nggak banyak, belum begitu banyak. Padahal udah terjual 20.000 botol. Saya juga 20.000 dalam sebulan. Dalam sebulan. Maksudnya, ini peluangnya masih dahsyat banget. Ada tuh satu distributor itu yang bisa jualan hampir 3.000 botol sebulannya. Luar biasa. Dan tak hitung-hitung ya Mas, kalau bisa jualan 1.000 botol aja, kalau kita jadi distributor yang utama itu rata-rata penghasilannya itu rata-rata 25 juta per bulan atau 50 juta per bulan. Kan bisa buat keluarga lumayan kan. Dan itu dibantu karena distributor nggak boleh beli di pusat kan. Ya kan, dibantu untuk dipasarin juga gitu. Nah, yang saya mau ngomongin gini Mas, ketika kita mau tips jualan laris dan harus menerapkan tips-tipsnya Mas Rendra tadi. Gimana kalau misalkan tips-tipsnya Mas Rendra tadi sudah ada orang yang menjalankan nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya kan, misalnya riset sudah, winning product sudah ada, ini market fit banget dan segala macamnya. Suara saya suara saya kecil, apakah aman? Ya, aman ya. Masya Allah. Nah, kalau sudah ada orang yang ngeriset, sudah ada produk yang winning, sudah ada yang sudah jelas-jelas repeat ordernya kencang, tapi market size-nya masih kecil dan potensi untuk membesarnya sangat bisa diperhitungkan gitu.
kita tinggal jualan aja kan mau nggak? Iya. Bener kan ya? Dan HBID ini kita bantu partner untuk Betul. membikinkan semua kontennya. Betul. Baik betul. konten branding, konten selling, konten marketing, baik CRM-nya juga, Ya. program-program CRM-nya. Termasuk sebenarnya ya kita ada sekolahnya, Mas. Nah, itu yang luar Oke. biasa. Nggak kita tinggal reseller itu, distributor. Kita benar-benar bina dulu. Ya, Oke. gitu. Siap. Ini kita coba share screen dulu, Mas. Oke, siap. Kalau orang-orang tuh apa sih madu sumak itu gitu? Oke, banyak yang penasaran ya. Ya. Coba kita lihat teman-teman, jangan beralih dulu. Ini ada sponsor, enggak ya? Oke. Nah, ini videonya nih, videonya. Teman-teman bisa lihat. Apakah suaranya masuk ya? Ada? Nggak ada. Videonya tampil nggak? Tampil ya videonya ya. Dia ada di klik apa dulu biar keluar suaranya keluar. Ya suaranya kan cuma musik aja. Cuman ini teman-teman bisa lihat bahwa manfaatnya sangat banyak sekali gitu kan. Mohon maaf Kang, ini videonya nggak full. Potret Nggak juga. full ya? Nggak. Oke. Oke. Kalau kayak gini kelihatan? Ya, kelihatan. Oke. Ini aja nih. Saya coba share video aja langsung. Oke. Ya jadi kalau ngomongin madu sumak ini Masya Allah ya, produknya sudah sangat winning gitu. Jadi kita mau dari HBID mau untuk membantu madu sumak menjadi marketing and selling partnernya gitu. Ya. Termasuk sebenarnya niat besar kita teman-teman, kita ingin bantuin tadi loh 30 juta UMKM yang terdampak pandemi tadi. Mereka butuh produk-produk yang winning untuk dipasarin. Begitu teman-teman. Jadi kita udah ada roadmap-nya sebenarnya. Gimana kalau teman-teman bisa jual 1000 botol aja sebulan dengan jadi distributor utama itu ya. Itu teman-teman bisa punya penghasilan 25 juta, 50 juta lah dalam 2 bulan. Ya. Bisa, sangat-sangat memungkinkan. Dan kenapa sangat memungkinkan? Karena kita ada sekolahnya. Kita sediakan konten. Oke, tepuk tangannya dong. Ya. Jadi luar biasa teman-teman. Ini apa namanya madu yang cukup laris ya sekarang di pasaran. Termasuk kemarin yang sudah jadi partner kita ya kan jualan itu ada Ustadz Wijayanto. Betul. Yang sering ada di Deddy Kobuzer itu ya kan. Nah kemudian juga ada Agim juga kemarin termasuk itu Rian Demasif. Waduh, kau membuat kan itu suara saya jelek gitu. Janganlah. Oke. Lanjut Mas Rangga, silakan teman-teman. Ya, jadi teman-teman Masya Allah, ini sudah banyak yang nanya nih di mana di kolom chat gimana nih jadi agen reseller. Waduh, siap luar biasa itu pertanyaan yang kami harapkan. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya, jadi
Ini saya coba buka di sini. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak ya share screen? Mas Ren, Mas Dewa, operator. Kelihatan. On proses ya. On proses. Oke, sudah keluar. Ya, jadi ini produknya sangat winning sekali ya. Maksudnya ini ada testimoni dari penyintas COVID-19 ya. Orang nggak masuk? Nggak masuk? Masuk. Oh, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Itu tadi kena COVID ya 5 hari ya. 5 hari jadi harusnya 2 minggu, jadi 5 hari udah sehat. Dan Alhamdulillah. Atas izin Allah ya. Nah, teman-teman kan banyak yang nanya, alhamdulillah kita nih open distributor, agen dan reseller seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Karena kebanyakan ini masih berputar-putar di Jogja. Ya. Ya, berputar-putar di Jogja dan berarti kota-kota luar Jogja, luar DIY masih sangat terbuka luas gitu. Dan ini produknya market fit. Nah, itu teman-teman. Gitu. Maksudnya apa? Tadi ini kita sudah lakuin riset oleh Mas Rendra langsung. Yang ngeriset Mas Rendra langsung, ahlinya, gurunya, coachnya. Amin. Ya, gitu. Terus kemudian produknya benar-benar winning, sudah dibutuhkan market gitu kan. Yang jelas tuh terbukti winning tuh begini, sudah terjual 80.000 botol. Nah, itu kan berarti market fit dan repeatnya kenceng. Jadi rata-rata repeatnya itu sekitar apa ya? Kalau sebulan habis berapa Mas? Kalau sekeluarga 3 botol ada 4 botol rata-rata. Ya, seminggu tuh 1 botol untuk dikonsumsi sekeluarga ya. Ya, dan produknya ada juga bukan cuma untuk dewasa, untuk anak-anak juga ada gitu. Termasuk harga jualnya juga sudah kita riset, harga yang pasnya di pasaran yang laris online-nya. Langsung saya dapat risetnya itu langsung dari Mas Yoyo Yusugi. Dan keren ya Mas Rendra. Ya, keren ya. Suaranya oke, aman. Keren. Ini ketika teman-teman jadi distributor, agen dan reseller, itu yang tadi tidak perlu dilakukan riset lagi. Oke. Tidak perlu pusing-pusing memproduksi produk. Ya. Ya. Termasuk konten produk. Nah, itu. Dan nggak perlu pusing untuk mikirin apa konten yang harus diposting. Karena apa? Karena kami akan menyediakan kontennya setiap hari. Setiap hari? Wah, luar biasa. Jadi teman-teman nggak usah bingung posting apa sih hari ini gitu kan. Ya, gitu. Nah, karena copywriting-nya kita sediakan. Waduh, videonya juga? Iya, Masya video Allah. konten untuk di Instagram. Tapi kalau saya mau berkreasi sendiri boleh dong. Boleh banget. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya pelanggan dan itu pelanggannya adalah seorang influencer, seorang tokoh, itu bisa divideoin. Gitu. Nanti bisa, kalau nggak bisa ngeditnya, bisa serahkan ke kita. Dibantuin. Kita ada konten kreator banyak di sini. Dan yang nggak paling yang paling menjanjikan itu apa, Mas? Kita selain jualan, selain jadi distributor, agen dan reseller, teman-teman semua mitra yang hadir di sini, ya, yang hadir di sini itu akan diajari cara jualan. Cara jualannya. Dalam artian apa? Akan sekolah. Iya. Jadi kita ada akademi teman-teman. Sekolah ya. Sekolah untuk teman-teman bisa naik kelas. Saya pengennya nggak cuma jualan lepas doang. Enggak. Kita pengennya itu bantu teman-teman untuk terus tumbuh. Karena ketika teman-teman itu naik kelas, grow, duitnya banyak, otomatis pembeli kita juga banyak. Ya kan? Banget. Jadi kita nggak beli terus ya udah duitnya diambil ya gitu enggak gitu. Nah, makanya kita punya pembinaan setiap bulan dan mingguannya. Mingguannya ada. Nah, mingguannya ada termasuk kayak misalnya materi-materi seperti WhatsApp marketing,
Facebook marketing, Yes. Instagram marketing, YouTube marketing, termasuk bagaimana mengelola keuangan. Karena apa? Banyak kan nih distributor-distributor yang gagal itu bukan karena nggak bisa jualan ternyata, Benar. karena duitnya dipakai untuk keperluan pribadi, nggak bisa kulaan lagi. Ya, itu rata-rata. Jadi rata-rata kenapa nggak balik lagi? Ini jualannya rame, tapi uangnya kok nggak ada. Duit kulaannya hilang buat kepentingan pribadi. Jadi nanti teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana menunda kesenangan. Betul. Ketika dapat duit ya jangan langsung beli NMAX, Iya. jangan langsung beli Avanza ya jangan. Putar dulu ke produk dulu, ya, putar dulu ke bagaimana akuisisi database Nah, itu aset. nanti ada sekolahnya gimana Iya. cara mengatur keuangan juga. Benar, gitu kan. financial Financial planner. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman untuk pengen hanya mempelajari itu saja, bayarnya mahal. Iya. Ikut Bayarnya workshop saya main mahal sih, Mas. Jadi kemarin yang ikut workshop ada ya. Dan maksudnya ya, dan ini kita juga bisa mengundang menghadirkan pembicara-pembicara atau coach-coach dari luar juga. Iya, Bukan benar hanya dari sekali. Dari Bisaro juga. Termasuk nanti akan ada yang ngajarin itu adalah distributor yang berprestasi langsung. Betul. Misalnya ada distributor yang sudah tembus 3.000 botol. Terus kita ulik, kita wawancarai dia dari di podcast kita ya. Iya, Di podcast kita akan kita wawancarai gimana sih caranya kalau bisa 3.000 botol. Nah, kita ulik. betul. Kan teman-teman bisa tiru itu kan. Betul. Nah, itu luar biasa. Kita support teman-teman full. Jadi keuntungannya luar biasa. Yes. Gak cuma teman-teman dapat produk terus kita bantu untuk ngasih konten juga, Iya. tapi kita kasih sekolah gratis buat member. Enak deh. Sekolah gratis. Sekolah gratis untuk member, untuk semua mitra itu ada sekolahnya. Secara gratis kita bagikan. Marketing tools-nya kita upload dalam Google Drive, Yap. teman-teman tinggal download aja, terus Ya. tinggal posting. Jadi fokusnya cuma satu, jualan. Ya. Jualan. Nggak perlu riset, Nggak perlu nggak riset. perlu bikin produk. Oke. Benar. Dan ilmu-ilmu yang kita ajarkan teman-teman bisa gunakan di jualan-jualan Jualan-jualan lainnya, Luar benar. biasa. Bisa teman-teman bandel misalnya jualan madu dicampur sama kaos, mungkin Ya, bisa. betul. Siapa tahu bisa. Betul, Bisa betul sih. banget. Nah, dan ini banyak kan teman-teman ini juga Oke. Oke. Hadir lagi, maaf. Sempat keluar tadi. Iya. Oke, Mas, kayaknya banyak yang pengen nanya. Oke, boleh. Siap. Tapi sebelumnya ya. Oh, ada ini. Ya, banyak Slide terakhir. Ya, slide terakhir sebelum Ini slide pamungkas. Waduh. keluar lagi. Enggak. Internet. Oke, hadir? Siap? Oke, masuk lagi ya, alhamdulillah. Sip. Oke, saya akan coba share lagi. Terus investasinya gimana sih? Nah, itu ada paket-paketnya, sangat terjangkau sekali ya. Sudah muncul share screen-nya? Muncul ya? Oke. Nah, inilah muncul? Oke. Ini kita ada 4 paket, Mas Rendra. Siap. Paket 1, paket untuk jadi distributor, ya investasinya cukup 55 juta Distributor saja. utama ya. Distributor utama, kemudian paket 2 distributor, investasinya 30 juta, paket 3 14, paket 4 cuman 3.750.000 rupiah. Ya. Ya, nanti insya Allah untuk info detailnya kita akan bikinkan acara khusus untuk para mitra. Itu nanti insya Allah setiap Rabu ya. Rabu produktif kita akan ada acara untuk membahas tentang kemitraan ini. Dan luar biasanya dengan investasi ini potensi keuntungan 100% dari modal cuman dalam 2 bulan. 2 bulanan. Mas Renda sudah menghitung. Ya, kemarin udah kita bikin proyeksi roadmap-nya. Jadi Betul. teman-teman ketika teman-teman benar-benar mempraktekkan Betul. ya ilmu-ilmu yang kita ajarkan di kelas dan teman-teman benar-benar mencapai target yang Betul, kita betul. achieve-kan karena memang kita kontrol juga teman-teman untuk bisa mencapai target. Seandainya jualan teman-teman jadi distributor utama nih, jualan 1.000 botol aja per bulan. 1.000 botol tuh gampang sebenarnya. Yes. Rekrut reseller di bawahnya, rekrut agen di bawahnya, rekrut distributor Yes. di bawahnya, itu dalam 2 bulan itu udah 50 juta ya. Betul. Dan itu 50 juta tuh keuntungan loh. Maksudnya Yes.
modalnya masih ada. Modalnya masih ada. Ya, Jadi ini ya. 100% keuntungan 100% dari keuntungan. modal itu dalam 2 bulan Nah, tapi sudah balik modal. ya saran saya kalau dapat untung puterin lagi di produk ya, karena kita menunda kesenangan dulu lah, Yes, ya investasi dulu untuk belajar, investasi dulu untuk ke produk biar nanti kalau teman-teman jadi distributor utama itu luar biasa dan kita support. Nanti kalau ada pembelian ke pusat ke pabrik, ya kita nggak bolehin. Iya, jangan beli ke sini, langsung beli ke ini distributor terdekat. Nah, kalau belum ada memang kita handle dulu, betul. ya dengan harga normal tentunya. Ya. Cuma kalau dia di sana sudah ada distributor ya kita arahkan ngambil ke tempat yang terdekat. Betul, termasuk kalau misalnya ada agen yang pengen daftar, reseller pengen daftar, dan ketika Anda sudah jadi distributor utama di kota tersebut, kita akan arahkan agen itu belinya ke sana, bukan beli ke kita, bukan ke pabrik gitu. Ya, jadi kita pengen teman-teman tumbuh bareng. Betul, Kalau betul, jadi kita nggak saya untung sendiri enggak. Kita pengennya teman-teman, kita arahin ke sana aja, ambil ke distributor yang ada di sana. Kalau belum ada distributor, nah silakan teman-teman lomba untuk jadi distributor. Betul. Ya. Dan ini skema yang sangat luar biasa, maksudnya ini berdasarkan data ya, bukan hanya sekedar kita ngira-ngira gitu loh. Dan ini apakah bisa dicapai? Bisa banget gitu loh, Mas. Bisa banget untuk mencapai. Sudah ada yang tembus 3.000 botol per bulan. Nanti kita wawancarai kalau nggak percaya. Ya kan, kemarin habis beli NMAX soalnya orangnya. Karena udah 3.000 botol. Ya. Jadi beli NMAX nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu. Tapi udah ada. Nanti kita wawancarai orangnya ya. Ya, jadi maksud saya jadi ini bukan hanya sekedar buayan belaka gitu. Memang ini buayan belaka bahasanya. Aduh. Oke, gini aja Mas. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman berminat, nanti insya Allah silahkan join di grupnya bisa berbagi itu, kemudian info-info nanti akan disampaikan di sana. Atau ada nomor telepon ini khusus? Berapa Mas nomor telepon kita Mas? Di 08 bisa ditulis di chat Mas. Ya kita tulis di chat nomor telepon kita di admin. Nah, teman-teman ini momentum sebenarnya, kesempatan buat teman-teman, jangan lewatkan ya, ada penawaran yang luar biasa yang produk ini emang udah kita riset ya, kecuali saya benar-benar produk ini nggak saya riset waton bodong gitu, enggak. Iya, betul. Ini udah saya riset dan jualan di bawah harga 100 ribuan itu termasuk jualan yang cepat ya, makanya ini produknya juga harganya di bawah 100 ribu sebenarnya produknya. Ya 97.000, 99.000. Nah, sudah ada tuh. Untuk informasi menjadi mitra Mas Somak bisa menghubungi Mas Devan nomor WA 0812 1271 5737. Ya, itu untuk jadi mitra kita. Mau agen, mau reseller, mau distributor, mau reseller apapun itu. Nah, semua sama. Kita dapat fasilitas sama. Teman-teman juga dapat pembinaan. Ya, dapat juga konten-konten dari kita yang udah kita siapin, baik konten branding, marketing, and selling. Dan yang paling penting, bisnis itu jangan hanya mengandalkan untung dan rugi. Nah, tapi bisnis itu kita harus memikirkan antara surga dan neraka. Wah, termasuk ada itu ya kelas muamalah juga ya Mas. Masya Allah. Kayak lupa itu. Ada Ustadz Firly di sini ya. Jadi kita akan diajarkan bukan hanya sekedar sunatullah bisnisnya, tapi akad-akadnya harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, benar nih. Jadi bisnis kita jualan kita, dagangan kita itu harus sesuai dengan syariat. Ya. Termasuk kalau teman-teman nanti yang udah jadi reseller atau agen yang memang jualannya kenceng dan memang berpotensi, aku pengen nih jadi distributor di tempatku. Betul. Ya biar dapat harga distributor gitu kan. Nah, itu nanti bisa kita bantuin untuk bersirkah sebenarnya, untuk sirkah per project per itu doang gitu kan. Nah, itu lumayan dahsyat, bisa membantu teman-teman. Tapi syaratnya emang pengelolanya harus kompeten dan amanah tadi. Betul. Kalau nggak amanah, nggak kompeten, kita nggak itu ya, ada peluang di antara mitra ketika mitra pengen jadi distributor tapi kekurangan modal. Ya. Kemudian ada mitra lain punya modal tapi nggak bisa ngejalanin. Nah, kalau misalnya teman-teman kompeten serius untuk menjadi pengelola, kita bisa pertemukan. Sebenarnya Bisara sendiri kemarin sudah audiensi sih ke salah satu, bukan lembaga keuangan sih namanya. Ustadz Firly hadir. Namanya lembaga nggak tahu. Kita sapa dulu. Ya. Halo Ustadz Firly. Waalaikumsalam. Saya MLM ya Kak? Wah. Saya kira nggak mau disapa, jadi ya saya diam aja. Siap. Itu ada yang nanya kok mirip MLM, apakah benar atau enggak katanya?
Enggak, kita berbeda dengan MLM. Kenapa? Karena kita menggunakannya akad jual beli. Silakan Ustaz Firly. Kita menggunakannya akad jual beli. Kalau yang MLM itu kan akadnya samsaro. Nah, beda akad, maka beda implikasi. Oke. Ya, jadi potensi yang mitra dapatkan itu adalah margin keuntungan. Ya, kalau samsaro itu yang kompensasinya adalah komisi. Nah, ini dua hal yang berbeda. Ya, makanya itu harus diperhatikan. Wah. Cuman gini, saran saya ya jangan percaya juga sih kalau saya ngomong gini. Maka buktikan, ikut di acara berikutnya. Oke, nanti kita bisa bahas dari sisi muamalahnya bagaimana. Oke, makanya menjadi Mas Firly. Siap. Ya, jadi temannya di sini kita akadnya jual beli sih, jual beli putus dan tapi kita tidak. Halo. Cek. Siap. Itu kayaknya koneksinya ya, yang trouble ya. Di sini kayaknya nggak putus sih. Tes. Pokoknya monggo buat rekan-rekan yang tertarik silahkan ya bisa mengikuti acara-acara berikutnya dari Hasanah Barokah. Ya, yang salah satu kegiatan yang akan dijalankan adalah menjadi official selling and partner dari Madu Suma. Nah, monggo nanti diikuti aja info-info berikutnya. Banyak ilmu lainnya ya yang Anda dapatkan dari menjalankan bisnis ini, bukan hanya sekedar potensi bisnis secara jual beli barang ya, tapi juga banyak ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu marketing, ya, ilmu muamalah, ilmu bisnis. Dan kalau memang sudah cukup serius, nanti kita juga bisa masuk ke ilmu keuangan. Oke, sangat-sangat menarik. Jadi monggo bisa diagendakan untuk mengikuti acaranya Hasanah Barokah yang berikutnya. Begitu, my friend. Siap. Maaf, ini kepental terus nih, luar biasa ya. Iya. Sorry. Siap. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin tanya, kita kembalikan dulu ke moderator ya. Siap. Mas moderator silakan, kita dipandu untuk tanya jawab. Oke, siap. Alhamdulillah ya tadi sudah disampaikan. Ya, ini juga sedang sebentar ya. Akadnya bukan MLM, tapi akadnya jual beli. Ya, jual beli putus, tapi tidak kita tinggal. Betul. Nah, tetap kita pindah. Yes. Nah, kalau nggak mau ya kita pindahkan. Enggak lah. Enggak. Jadi memang tadi akadnya jual beli, dan setelah kita melaksanakan jual beli, akad jual beli itu kita tetap riayah, kita bantu cara jualan, kita support marketing tools-nya, marketing kits-nya, bahkan kita bukakan kelas pembinaan untuk seluruh mitra, baik dari reseller, agen maupun distributor gitu kan. Jadi semuanya akan dapat ilmu yang sangat luar biasa. Coba benefit yang sangat luar biasa itu sayang banget gitu. Ya kan? Saya juga ngerasain dulu pernah jadi reseller, jadi agen begitu kan. Ketika kita agen tidak disupport marketing tools, kita bingung mau update status apa, ya kan, mau iklan apa. Nah, alhamdulillah dari situ kita perbaiki. Kita nggak pengen teman-teman juga kayak gitu. Dan yang bikin bingung juga, kita nggak diajarin cara jualannya. Ya. Nah, kalau di sini memang kan sudah ada yang pernah berhasil jualan 1000 botol. Ya, kita minta untuk sharing. Ya, kita juga ajarin cara-cara jualannya dan sebagainya. Jadi akadnya jual beli putus ya teman-teman, kita bukan MLM, nggak pakai jejaring,
Nanti kalau di bawahnya dapat dia dapat, enggak ada. Nah, ya pokoknya kalau kamu dapat ya untuk duitnya buat duitnya sendiri. Enggak ada apa ya semacam kayak gitu. Simpelnya gini aja. Kalau pengen membuktikan bahwa ini adalah real sesuai syariah, ya coba terjun aja. Ya, coba terjun. Pengen tahu kolam itu harus nyemplung dulu gitu ya. Nggak bisa cuma ngawang-ngawang doang. Kita ada dewan syariatnya insya Allah. Oke, siap. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Coach Renda dan Kang Rangga. Namun sebelumnya ya untuk kenang-kenangan ya, kita harus dokumentasi terlebih dahulu. Jadi boleh diaktifkan video dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Kan video. Ya, kita foto bareng-bareng ya. Jadi kelihatan ini yang belum mandi. Dan ini ada 3 ya, jadi harapannya kita 3 kali pengambilan gambar. Oke, silahkan diaktifkan. Setelah ini kita nanti akan banyak sharing-sharing tanya jawab ya. Oke, kita tunggu sebentar. Yuk, monggo silahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diaktifkan videonya terlebih dahulu. Oke, kita ambil gambarnya 1, 2, 3. Ya. 2 kali lagi ya. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab Coach Renda dan Kang Rangga ya. Jadi kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya bisa diaktifkan audionya untuk bertanya langsung ya terkait materi kita pada pagi hari ini. Jadi tadi disampaikan sebelumnya oleh Coach Alfian Renda tentang winning produk ya. Nah, jadi tadi ada 7 itu ya. Nah, salah satunya yang mungkin bisa kita upkan adalah madu sumak ya, yang seperti udah dijelaskan oleh Kang Rangga. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada Mbak atau Mas Martalena, kami persilakan sudah angkat tangan terlebih dahulu. Datang dah. Sebentar. Ya. Oke, sebentar, siap. Pak, lagi masuk ke mobil dulu. Oh iya. Siap. Sebentar ya. Oke, mungkin bisa kita alihkan ke yang lain terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kami persilahkan. Atau dari chat coba kita baca ya. Itu Bu Martalenanya. Itu ada tuh. Oh iya, siap. Afwan tadi lagi berjalan ke mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dan salam kenal dari Bunda dari Darmasraya, konsumen dari madu sumak. Alhamdulillah kami sudah merasakan manfaatnya dan kami sudah menyampaikan informasi yang kami rasakan tersebut kepada karib kerabat yang membutuhkan. Dari daerah mana Bu Martalena? Dari daerah mana? Darmasraya, Sumatera Barat. Wow, Sumatera Barat. Ini kita tidak janjian, bukan settingan ya. Bukan settingan, ini Sumatera Barat. Kita awalnya belum kenal ya Bu ya. Bisa ya, dipastikan salam kita belum kenal ya tadinya ya. Ya, salam kenal Pak. Ini Pak, saya mau menyampaikan sebaiknya kalau menurut Bunda ada brosur produk kita sekaligus dimasukkanlah testimoni yang sudah merasakan manfaatnya dan juga dibikinkan video, dibikinkanlah video dari para tokoh-tokoh yang betul-betul sudah merasakan juga manfaatnya sehingga masyarakat cepat menerima respon yang baik terhadap produk kita. Ya, itu mungkin yang bisa Bunda sampaikan dan di sini Bunda ingin menyampaikan juga bahwa madu sumak alhamdulillah ala kuliah itu atas izin Allah Bunda juga sudah penyintas
Jadi sebelum terpapar COVID udah konsumsi, pas kena pun alhamdulillah kondisinya amin aja. Kena hasil swabnya aja, PCR-nya aja yang negatif gitu. Dan sampai sekarang yang positif. Sampai sekarang alhamdulillah Suaranya pakai putus-putus ya, Bu ya? keluarga. Safety terus untuk kesehatan keluarga kita. Jadi kita utamakan konsumsi untuk keluarga dan menyampaikan informasi sehatnya kepada karib kerabat terdekat dulu. Nanti setelah itu baru alhamdulillah juga kemarin Bunda udah kasihkan juga ke rekan Bunda di Polda Sumbar. Alhamdulillah dia sudah negatif juga atas izin Allah dengan mengkonsumsi madu sumak. Itu yang bisa Bunda sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan tim Madu Sumak semakin giat lagi untuk berbagi informasi sehatnya kepada masyarakat. Terima kasih. Amin, amin. Salah dan jangan Bunda minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata tidak hanya di Jogja ya. Barangkali di map tadi ini yang punya ibu ini tadi ini belum dimasukin ke map ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Luar biasa ya tadi dari Bunda. Ini bukan settingan. Saya juga bukan reality show beneran. Ini nggak bohong, ini testimoni real. Saya kaget ada apa namanya konsumen. Ya nanti Bunda Insya Allah kita akan usahakan. Betul. Ya kita kasih konten-kontennya. Kita juga lagi sedang pendekatan ke banyak tokoh-tokoh yang punya public trust untuk bikin menambah trust produk ini di mata masyarakat. Ya. Lagi kita silaturahim, semoga ini bisa jadi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman biar bisa mudah jualannya. Ya, dan sudah ada konten bersama Agim. Ya, kemudian kalau di Ustadz juga ada Ustadz Wijayanto, ada Mas Sabtuari, Nah, mereka itu juga bukan hanya sekedar konsumen ya, bukan hanya sekedar mengkonsumsi, tapi mereka juga ikut memasarkan. Jadi Ustadz Wijayanto juga ikut memasarkan sebenarnya. Agim juga timnya itu di bawahnya juga ikut memasarkan, termasuk teman Mas Sabtuari. Mas Sabtuari juga jadi agen kita juga. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan Mas Nur, kita dipandu untuk dipilihin aja. Pertanyaan yang kami persilakan ya. Oke, ini masuk pertanyaan dari Pak Taufik dari Pontianak ya. Bismillah, izin bertanya, apa perbedaan jadi distributor, agen, dan reseller terkait harga jualnya? Bagaimana? Silahkan, Coach Alfian Rendra. Oke, monggo Mas Raka. Saya aja boleh. Ada Ustaz. Jadi pembedaan skema atau paket itu berdasarkan pembelian produk. Dengan pembelian produk yang lebih banyak, memang akan berpotensi mendapatkan harga jual beli yang lebih kecil. Nah, kalau untuk detailnya silahkan nanti mengikuti forum berikutnya. Itu memang akan ada penyampaian lebih detail karena atau bisa Jabri admin ya, ya. Jabri admin. Cuman sarannya adalah mengikuti forum berikutnya. Karena kami ingin mendapatkan kepala calon mitra yang serius. Nah, ini baru forum penyampaian saja, bukan pada pendetailan. Nah, intinya kalau bedanya adalah terhadap jual beli produknya semakin banyak, dia berpotensi harga yang lebih kecil. Dan nantinya kalau ada pembelian yang kecil di area jenengan, itu kami akan menyarankan ngambilnya ke jenengan. Jadi sebenarnya perusahaan Madu Sumak akan mencari para distributor besarnya sebenarnya, walaupun tetap terbuka ya untuk yang kecil. Nah, nanti skemanya akan diperjelaskan di pertemuan yang berikut. Begitu. Ya. Memang saat ini kita memang lagi nyari titik-titik nih distributor utama yang memang kita cari. Cuma tidak memungkinkan teman-teman mau ngambil dulu nih, nyoba dulu nih, misalnya jadi agen dulu. Nanti kita bimbing untuk bisa naik kelas jadi distributor utama juga bisa. Ya, cuma memang tapi kesempatannya terbatas. Terbatas sih.
cek kesempatannya terbatas ya. Jadi maksudnya kalau teman-teman misalnya sekarang pengen jadi agen dulu, jadi reseller dulu misalnya. Tapi tetap karena kita kasih pembelajaran, kasih materi, akhirnya gimana caranya untuk naik kelas dan segala macamnya. Tapi waktunya terbatas nih buru-buruan karena satu daerah tidak akan banyak distributor, kita batasin gitu. Nah, ini ngomong momentumnya sebenarnya kalau teman-teman mau jadi distributor utama itu momentumnya sekarang. Karena memang distributor utama jelas harganya beda dengan distributor, dengan agen untuk pengambilan jumlah barangnya, ya kan? Dan harga harga jualnya sama, semua rata. Tapi untuk harga pengambilannya beda. Jadi jumlah pengambilan saja sih sebenarnya. Dan memang kalau distributor utama itu keuntungannya memang nanti distributor, agen dan reseller di bawahnya itu beli lewat dia. Ya, di kotanya gitu. Jadi misalnya ada lewat dia. Jadi dan di kota itu ya kita batasi misalnya satu Jogja itu ada 4 kabupaten, cuma kita batasi di 4 area itulah kira-kira satu kabupaten 2 lah maksimal. Jadi kita ini tetap melakukan sell in juga, maksudnya sell in sell out gitu. Maksudnya dalam artian kita tetap promosi jualan. Nah, ketika ada yang mau beli tidak diarahkan langsung ke kita gitu ya. Tapi akan kita arahkan ke distributor, agen reseller terdekat. Ya, intinya kita juga bantu teman-teman untuk promosi sebenarnya. Gitu. Walaupun teman-teman juga kita bina, ayo kita promosi bareng. Jadi kalau kita promosi, teman-teman nggak promosi, itu susah. Ya. Makanya ayo bareng-bareng kita support promosinya, teman-teman juga ikut promosi dan kita bareng-bareng sih. Makanya kemarin tagline-nya Pak Puguh ya, Eyang ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kita pengennya tumbuh bersama, gede bersama. Itu baru yang saya omongin. Iya. Ini Oke, siap. Ini lanjut. Pengennya kita berkembang bersama, tumbuh bersama. Ya. Oke, ini masuk udah pertanyaan berikutnya dari Bu Evi. Ini mungkin kembali lagi ke Ustaz Firly ya. Apakah membuka peluang untuk akad samsara? Sementara ini sepertinya tidak, karena memang kami juga berharap, karena ini juga bisnis, kami juga berharap terhadap kepastian ya, kepastian bentuk transaksinya, agar sebenarnya marginnya menarik, maka memang berharap para mitra itu yang lebih banyak melakukan selling ya, walaupun sebenarnya kalau mau komunikasi terhadap solusi-solusi itu ada untuk kalau Anda tetap ingin berminat untuk bisnis ini, bisa komunikasi dulu ke kami apa kendala-kendalanya ya, tapi sementara akadnya yang utama lebih ke jual beli dulu, begitu. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, kami persilakan, ini masih ada kurang lebih setengah jam lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan bisa via chat ataupun juga mengaktifkan audionya untuk bertanya langsung kepada Coach Alfian Rendra atau Kang Rangga atau juga Ustadz Firly. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi intinya kalau teman-teman berminat serius sungguh-sungguh dan ada kendala, konsultasi aja. Ya, konsultasi dulu aja. Misalnya punya kendala keuangan juga boleh konsultasi. Ya. Tapi kalau untuk yang syirka itu memang kita batasin orang yang udah punya experience dulu. Jadi dia udah mesti jadi agen dulu, udah punya experience dan memang jualannya kenceng, cuma pengen jadi distributor, pengen dapat margin yang lebih besar. Ya akhirnya kita partnerkan nanti dengan partner syirka, atau mungkin dia punya partner syirka sendiri, silahkan. Itu betul. Jelas. Luar biasa. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk yang kita tunggu-tunggu ya. Karena kalau tidak ada pertanyaan maka akan berakhir ya. Tapi ini alhamdulillah ada pertanyaan dari Abu Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tanya Mas, target aman awal penjualan dalam 1 bulan berapa produk? Abu Azhar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Silahkan, Coach. Masya Allah. Nah, ini Kalimantan peluangnya sangat luar biasa ya, masih belum ada kan? Distributor. Skema reseller berapa kemarin? Lupa sih. Ya, sebenarnya ini pendetailannya ada di pertemuan berikutnya ya. Maka kalau berminat silahkan ikuti saja, acaranya juga gratis kok. Tapi memang harapan kami yang mau mengikuti itu adalah yang serius-serius, dan potensi pasar di Indonesia ini masih luas, masih sangat luas, terutama luar pulau. Dan seperti yang disampaikan, insya Allah produknya juga market fit. Kami semua yang ada di institusi ini juga menjadi pengguna ya. Jadi sebagai orang yang menggunakan produk itu juga, dan alhamdulillah juga sangat berdampak. Nah, makanya
ini sebuah potensi bisnis yang menarik, seperti yang sudah dijelaskan dari awal. Silakan diikuti nanti informasi yang berikutnya. Begitu ya. Siap. Oke, Untuk detail siap. informasi nanti bisa hubungin CS. Jadi tadi udah ada nomor admin ya, di chat. Diposting Bisa ulang diposting aja ulang nanti. lagi. Jadi kenapa apa namanya? Karena lebih detail nanti sama admin, biasanya admin udah punya apa namanya catatannya ya. Jadi sebetulnya tadi kalau disampaikan oleh Ustadz Firly, peluang ini tidak kami bagikan kepada mereka yang ingin mendapatkan hasil instan. Tidak mau action, nggak suka belajar, merasa puas dengan keadaan sekarang, dan bosan dengan ilmu-ilmu praktis yang terbukti meningkatkan penghasilan secara signifikan. Nah, kalau ada orang begitu, memang ini tidak disarankan untuk orang-orang yang seperti itu, gitu kan. Tapi kalau Anda yang serius mau belajar dan meyakini bahwa untuk mendapatkan hasil itu memang tidak bisa instan, gitu. Kalau Antum mau action, suka belajar, dan tidak merasa puas dengan keadaan sekarang, nah, dan tidak bosan dengan ilmu-ilmu praktis yang terbukti meningkatkan penghasilan secara signifikan, itulah berarti yang kami cari. Masya Allah, siap, luar biasa ya. Indomie aja juga tidak seinstan itu ya. Oke, untuk informasi menjadi mitra Madu Sumak itu bisa dilihat di via chat ya. Bisa menghubungi Mas Dewa, nomor WA-nya itu 08. Oh Deva, mohon maaf. 08 12 1271 5737. Saya ulangi, nomor WA yang bisa dihubungi ya untuk informasi menjadi mitra Madu Sumak bisa menghubungi Mas Deva di nomor 0812 1271 5737. Ya, ini masih ada beberapa menit lagi, kami persilakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ya. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan ya terkait Madu Sumak ya pada kesempatan pagi hari ini. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustadz Firly apakah Madu Sumak ini semacam MLM, ternyata tidak ya. Nah, untuk berikutnya insya Allah kita akan lebih membahas tentang akad-akad yang seperti ini gitu ya, terutama dengan Madu Sumak ini. Nah, beginilah hebatnya Bisyara.id ya, tidak hanya soal ngomong-ngomong tapi juga praktek gitu ya. Jadi Bisyara juga praktek, Ustadz Alfian Renda juga praktek, Ustadz Firly juga praktek. Jadi tidak hanya sekedar teori, praktek juga. Nah, itu yang sering disampaikan oleh Coach Alfian Renda. Kalau kita hanya tahu tapi tidak dipraktekkan, sama aja sia-sia. Oke, berikutnya yang ingin bertanya kami persilahkan. Ini sampai saat ini sudah ada kurang lebih 60 peserta ya, partisipan yang bergabung. Oh, langsung di chat ya. Mungkin itu pribadi ya chatnya, Kang. Ini nggak masuk ke saya. Oke. Dari Mas Afatur Rahman. Oke. Fokus selling berdasarkan area wilayah atau full online. Misalkan distributor dari Sampit Bias menjual se-Indonesia juga atau terbatas di wilayah Kalimantan saja. Fokus selling berdasarkan area wilayah atau full online. Silakan Coach Alfian Renda. Ya, sebenarnya adanya distributor, agen dan reseller ini memang memudahkan untuk orang itu konsumen itu menjangkau ya ke daerah sekitarnya. Ya sama kayak misalnya teman-teman lihat Maret yang ada itu loh, yang ada Maret gitu kan. Nah, itu kan dia titik distribusinya banyak. Kenapa dia distribusinya banyak? Agar memudahkan konsumen itu untuk mengambil langsung dan memudahkan dia, oh aku di Kalimantan nggak usah beli, ambil aja ke yang Kalimantan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan teman-teman mau jualan online lewat marketplace, lewat Facebook, lewat lain sebagainya ya. Bisa ke seluruh Indonesia bisa. Cuma memang akan lebih enak kalau kita mengarahkan ya daerahnya dikuasai dulu. Nggak habis-habis kok. Kayak kita Jogja ya. Jogja aja itu bisa tembus puluhan ribu botol itu di Jogja gitu loh. Luar biasa teman-teman, jadi di Jogja aja menjadi distributor di Jogja aja udah luar biasa. Nah, dua-duanya kita ajarkan, cara jualan online juga kita ajarkan, jualan offline kita juga ajarkan, dan memang distributor agen reseller ini memang agar memudahkan teman-teman tuh beli di titiknya. Agen juga akhirnya ngambil di agen terdekatnya, tidak usah ke pusat, ya kan? Reseller juga mau ngambil bijian ke pusat. Soalnya kalau di daerah-daerah yang luar-luar pulau itu memang ongkirnya agak berat Mas untuk jual beli satuan. Betul. Terutama beli satuannya. Beli satuan. Nanti kalau untuk yang luar kota itu ya belinya dia
paketan Betul. jadi agen gitu Betul. sebenarnya. Yang kemarin kita Oke. ada order dari Papua itu kan. Good. Ongkirnya sangat luar biasa. Luar biasa. Papua beli 4 botol doang kan, ongkirnya 300.000. Susah kan? Oke, Kalau oke, ada oke. di Siap, daerah siap. tersebut bisa langsung ngambil ke sana gitu. Ya, ya. Iya, Kalau siap. ongkirnya lebih murah lah kalau Benar. antar kota Oke, gitu. oke. Ya, ini dari ada Bu Siti JS ya, telat masuk. Ini diberi pelatihan untuk jualannya. Tadi udah disampaikan di awal ya bahwa ini nanti akan ada pelatihannya, Coach Alfian Renda ya. Setiap minggu dan catering setiap bulan. Nah, Masya Allah. Ini tidak hanya jualan aja, tapi mendapatkan ilmunya juga ya. Bahkan nanti ada tentang fikih muamalah juga barangkali. Dan ada recordnya di YouTube. Insya Allah akan kita upload di YouTube ya. Tadi juga ada live streaming di YouTube. Cuma karena sinyal ya yang bermasalah, maka kita stop streaming YouTube-nya. Maka nanti insya Allah akan kita rekam. Jadi bisa diputar ulang ya. Kapan saja dan bebas di mana saja. Masya Allah. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian yang masih punya keresahan terkait madu sumak ini bisa ditanyakan langsung ya. Jangan sampai terlewatin tanpa membekas di pikiran kita. Nomor Mas Deva benar ya? Nggak muncul WA-nya. Nah ini gimana? Mas Deva, apakah bergabung di Zoom meeting kali ini? Ya. Betul. 0812 1271 5737 betul. Oh ya. Siap. Tinggal di refresh aja nanti mungkin ya. Oke. Ya, jika ini tidak ada pertanyaan lagi, maka kita akan closing statement ya dari Coach Alfian Renda dan juga Kang Rangga Lesmana. Ya, kita hitung sampai 5. Ya, silakan, masih ada kesempatan. 15 menit kurang lebih. Ya. Sebelum Jumatan gitu. Ya. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, kalau tidak ada, mari kita closing statement terlebih dahulu dari Coach Alfian Renda, kami persilahkan. Oke, teman-teman, momentum itu tidak bisa diulang lagi. Jadi numpung momentumnya lagi oke, marketnya juga lagi tumbuh, lagi market fit, ya, produknya lagi rise banget. Silakan teman-teman ambil kesempatan ini. Dan insya Allah luar biasa sebenarnya kesempatan ini buat teman-teman yang memang pengen punya penghasilan 25 juta sampai 50 juta, ya. Kita udah roadmap-nya dan sudah ada yang terbukti jualan 3.000 botol. Itu aja cuma roadmap 1.000 botol kalau 25 juta sampai 50 juta per bulan. Dan insya Allah itu bisa membantu teman-teman. Termasuk sebenarnya niat saya itu emang bantuin UMKM yang tadi ada 30 juta UMKM yang sekarang terdampak. Ini peluang buat mereka bisa dapat income juga. Jadi teman-teman yang jadi distributor itu bisa ngerekrut distributor. Jadi distributor utama nanti ngerekrut distributor, terus ngerekrut juga agen dan reseller. Masya Allah. Siap. Sangat luar biasa ya. Jadi sangat menarik kalau kita menjadi distributor madu sumak ini. Kalaupun tidak dijual bisa dikonsumsi sendiri ya. Oke. Langsung ke Kang Rangga Lesmana, kami persilahkan. Bunda buat terus. Halo, Teman setia. Keuntungannya join di kemitraannya Madu Sumak Capaian Kakung ini luar biasa. Bukan hanya mendapatkan produk, bukan hanya mendapatkan cuan semata gitu. Karena kita pengen bisnis bersama, tumbuh bersama, besar bersama, dan tujuannya sangat luar biasa juga. Kita pengen mengembangkan pasar 1 juta Muslim di Indonesia, gitu kan. Pasar ekonomi syariah. Pasar ekonomi syariah. Dan kita Mas Nur, bahwa Syarah kan diajarkan kelas-kelas muamalah, kelas bisnis dan segala macam. Dan ingat, syariat itu membawa maslahat. Ya, dan bisa dipraktekkan, bukan mempersusah, mempersulit dalam gerak bisnis. Jadi kita mana mungkin gitu, Allah sebagai pencipta kita membuat aturan yang bikin umatnya susah, kan nggak mungkin. Justru kita akan tenang ketika kita berbisnis dengan sesuai dengan syariat, karena kita tidak hanya mengedepankan untung dan rugi semata di dunia, tapi kita pengen ngomongin adalah bisnis kita bisa membawa ke surga bersama. Amin. Masya Allah. Amin. Sama mitra yang join di sini pengennya bukan hanya kumpul di dunia tapi kumpul di surga. Itu tujuannya. Amin. Amin ya robbal alamin.
Baik, jazakumullah khairan kepada Coach Alfian Rendra dan juga Kang Rangga, dan juga tadi kita udah dibersamai oleh Ustadz Philip Ferdiansa ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Maka berakhir pula ya kesempatan atau diskusi kita pada pagi hari ini, tips jualan di saat pandemi. Salah satunya tadi adalah madu sumak, dan ini sangat berpotensi bisa menghasilkan uang. Ya, karena sudah berakhir ya waktunya, maka kita sudahi ya. Dan kita ucapkan sekali lagi kepada pemateri kita ya yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah memberikan. Terima kasih banyak. Dan juga kepada semua peserta yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Maka kita, Masya Allah, maka kita sudahi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari Bisyara.id mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan atau kekurangan atau masih ada sedikit kekurangan dari sinyal ya. Dan insya Allah kita akan kembali di Jumat pekan depan, maka stay terus di Bisyara.id. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Ayo pakai madu sumaknya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Yuk, salam untuk keluarga ya. Salam sehat semuanya. Salam. Semangat jualan madu sumak. Masukin Bunda Bersama. Mantap. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti agenda kita ya. Jangan lupa untuk di follow akun-akun media sosial kita Bisyara.id dan juga Madu Sumak ya. Kalau kita lihat di background tadi juga ada Madu Sumak Indonesia, bisa di follow dan diikuti akun media sosialnya. Ya, sama-sama jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian. Hati-hati di jalan dan juga hati-hati bagi bapak-bapak yang sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat.